justru dijadikan kelinci percobaan untuk berbagai macam eksperimen. Hai, ketemu lagi dengan aku di sini, Rispa Vlog. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan masih semangat, masih sehat, dan tentunya selalu ada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Kalau kita berbicara tentang Korea Selatan, pasti yang pertama ada di benak kita itu adalah K-pop. Apalagi ini bagi K-popers dimanapun berada, pasti yang pertama kali ada di benak mereka itu kalau bicara tentang Korea Selatan adalah K-pop. Kenapa seperti demikian? Karena memang benar, Korea Selatan ini sangat dominan sekali dengan hal-hal yang berbau K-pop. Tetapi tahukah kalian, di balik glamornya dunia K-pop yang berada di Korea Selatan, ternyata Korea Selatan memiliki tempat-tempat yang dikenal angker dan berhantu. Nah, di kesempatan kali ini aku akan membahas tentang tempat-tempat yang terkenal angker dan berhantu yang berada di Korea Selatan. Yang pertama, Neobom Garden Restaurant. Nah, sebenarnya Neobom Garden Restaurant ini adalah restoran biasa pada umumnya. Kisah horor ini terjadi ketika putri dari pemilik restoran tersebut meninggal karena kecelakaan. Nah, saking stresnya, saking depresinya, saking sedihnya orang tua si putri tersebut atau yang pemilik restoran tersebut, akhirnya dia memutuskan untuk bunuh diri. Sebenarnya setelah pemilik yang pertama ini meninggal, restoran tersebut itu sempat dibeli dan dioperasikan kembali oleh pemilik yang baru. Tetapi anehnya, si pemilik yang baru ini menjadi gila dan akhirnya restoran terpaksa ditutup. Peristiwa yang sangat menyeramkan hingga saat ini yaitu ketika orang-orang yang berada di sekitaran restoran tersebut itu sering mendengar adanya bantingan piring dan pintu di dalam restoran tersebut. Sementara di restoran tersebut itu nggak ada siapa-siapa, nggak ada orangnya. Lalu siapakah yang membanting piring ataupun pintu di dalam restoran tersebut? Yang kedua, Yongma-land. Yongma-land. Jadi ini harus agak sedikit dipisah ya ngomongnya. Yongma-land. Oke, Yongma-land ini adalah salah satu tempat hiburan yang dulunya itu cukup ramai dikunjungi oleh para pengunjung. Tetapi sekarang itu menjadi sepi dan angker. Kenapa seperti demikian? Awalnya di sini itu ada gadis kecil yang meninggal karena kecelakaan ketika bermain salah satu wahana di tempat ini. Jadi si arwah gadis ini tidak tenang, penasaran. Akhirnya dia sering muncul di tempat permainan ini untuk menakut-nakuti atau menghantui setiap orang yang datang bermain ke tempat ini. Akhirnya semua pengunjung jadi takut dan tempat ini menjadi sepi serta angker. Tapi bagaimana dengan kalian? Apakah kalian kalau suatu saat datang ke Korea atau bisa berkunjung ke Korea Selatan, akankah kalian mencoba untuk mendatangi Yongma-land ini untuk bermain? Siapa tahu kalian bertemu dengan gadis kecil itu. Yang ketiga, Yongduk House. Jadi kalau kita misalnya melihat Yongduk House ini, kayaknya itu kayak rumah-rumah biasa aja, rumah-rumah kosong biasa aja, nggak ada keanehan, nggak ada hal-hal yang kayak misteri lah kayak gitu ya. Tetapi siapa sangka kalau Yongduk House ini adalah rumah terkutuk. Kenapa seperti demikian? Karena pembangunannya itu di lahan bekas kuburan massal tentara yang gugur dalam perang Korea. Akibatnya pemilik rumah selalu tewas mengenaskan setelah membeli dan menempati rumah tersebut. Sekarang ini Yongduk House itu dibiarkan begitu saja, dikosongkan begitu saja hingga menjadi angker. Katanya sih sekarang ini Yongduk House ini dijadikan sebagai tempat uji nyali. Hasilnya setiap orang yang uji nyali di Yongduk House ini selalu mendengar jeritan dan orang minta tolong. Lalu siapakah yang meminta tolong itu? Yang keempat, Gonjiam Psychiatric Hospital. Katanya dari berbagai tempat yang angker di Korea Selatan,
Gonjiam Psychiatric Hospital ini tempat yang paling angker atau yang terangker di Korea Selatan. Jadi dulunya Gonjiam Psychiatric Hospital ini adalah rumah sakit jiwa. Alih-alih dirawat dengan baik, pasien di sini itu malah dijadikan sebagai kelinci percobaan berbagai eksperimen yang kejam oleh para dokternya. Akhirnya banyak pasien di rumah sakit ini yang meninggal secara tidak wajar. Dari kejadian tersebut, akhirnya rumah sakit ini ditutup secara permanen. Nah, semenjak rumah sakitnya ditutup, jadi lahan tersebut itu dibiarin aja, dikosongin kayak gitu ya. Tetapi ternyata arwah para pasien itu masih tetap saja menunggu rumah sakit tersebut. Buktinya, ketika para pengunjung ataupun orang-orang yang lewat dari sekitar rumah sakit tersebut sering mendengar adanya jeritan yang mengerikan dari dalam rumah sakit tersebut. Yang kelima, Sungai Han. Nah, jadi kalau misalnya kalian pencinta K-drama atau drama-drama Korea, pasti kalian itu nggak bakal aneh lagi, nggak bakal asing lagi dengan Sungai Han. Jadi Sungai Han ini adalah tempat ngedate atau tempat favoritnya anak-anak remaja yang berada di Korea Selatan. Bahkan biasanya idol-idol K-pop juga suka hangout ke sini ya, jalan-jalan lah kayak gitu, ketika mereka itu nggak ada jadwal kerja. Nah, selain tempat favorit untuk ngedate, untuk hangout, untuk santai, ternyata Sungai Han juga adalah tempat favorit untuk bunuh diri. Banyak orang yang loncat dari jembatan Mopo untuk bunuh diri. Nah, saking banyaknya orang yang bunuh diri di Sungai Han ini, sehingga pemerintah Korea Selatan memerintahkan polisi untuk patroli di sekitaran sungai tersebut. Ya, takut-takutnya ada yang bunuh diri lagi, jadi polisi kan siap siaga untuk menyelamatkan nyawa orang tersebut. Nah, otomatis dong kalau misalnya tempat bunuh diri, pasti banyak arwah-arwah gentayangan di sekitaran Sungai Han tersebut. Nah, sekarang aku pengen tahu dari kalian, jika suatu saat kalian bisa mengunjungi Korea Selatan, tempat angker mana yang ingin kalian kunjungi hanya untuk sekedar membuktikan keangkerannya tersebut? Silahkan kalian komen di bawah. Dari aku terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video aku berikutnya. Wassalam dan tetap jaga kesehatan. Bye-bye.